Silahkan duduk. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk hadir pada kegiatan ini, di mana dalam kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan Digital Entrepreneurship Academy yang terbagi menjadi dua tema, yakni tema Women in Digital Entrepreneurship dan dasar-dasar kewirausahaan digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program beasiswa Digital Talent Scholarship yang disingkat DTS merupakan program beasiswa pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Dalam hal ini kegiatan pelatihan ini dilaksanakan langsung oleh Baralitbang Kementerian Kominfo RI, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan daya saing SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital. Dan tentunya untuk meningkatkan ekonomi digital Indonesia menuju industri 4.0. Program Digital Talent Scholarship yang dilaksanakan di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini itu dilaksanakan satu akademi seperti yang saya sebutkan tadi, itu tema WIDE dan tema DDKD. Target peserta untuk di WIDE adalah kelas pemula yang merupakan pelatihan bagi digipreneur pemula dalam rangka mempersiapkan pengusaha tangguh untuk meningkatkan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi. Peserta pelatihan Digital Entrepreneurship Academy kelas pemula ini akan belajar tuntas tentang mengelola keuangan dan mentoring bisnis, yang mana tujuan dari kegiatan ini adalah peserta dapat memahami prinsip dasar menabung, memisahkan keuangan usaha, dan mengenal lembaga keuangan. Terus yang kedua, peserta mampu memahami dasar-dasar mentoring bisnis, peran mentee dan mentor. Kemudian yang kedua, melatih perilaku wirausaha digital kepada para peserta yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dan yang ketiga, itu memberikan bekal teknik menjadi wirausaha digital sehingga termotivasi mengembangkan usaha secara berkesinambungan setelah pelatihan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar. Hadirin yang saya muliakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan program pembangunan SDM bagi industri UMKM agar memiliki pengetahuan berwirausaha secara digital, menumbuh kembangkan UMKM, di mana semangat yang dibawa adalah senantiasa terus belajar guna meningkatkan daya saing ekonomi. Program yang kita laksanakan dan kita jalani pada hari ini memiliki posisi strategis untuk pembangunan dunia usaha khususnya UMKM, sehingga merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan, baik kepada seluruh pemangku kepentingan panitia pelaksana maupun para peserta, khususnya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan semua pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan serta bantuan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Pengembangan SDM unggul Indonesia tersebut berhubungan erat untuk menjawab revolusi industri 4.0, di mana penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak dalam proses produksi saja, tetapi juga seluruh rantai nilai industri yang akan melahirkan modal bisnis baru dengan bisnis digital yang lebih efisien dan berkualitas. Dengan tingginya angka penetrasi internet di Indonesia dan ledakan populasi usia produktif, e-commerce Indonesia adalah hal yang paling menjanjikan dalam dunia usaha. Hingga akhir tahun 2015, jumlah transaksi e-commerce Indonesia mencapai kurang lebih 3,56 miliar US dollar
naik 42,4% dari tahun sebelumnya. Tahun 2018, nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan bakal tembus di angka 8, miliar US dollar hingga ke konsumen. Hadirin yang saya muliakan, dengan mengandalkan tingkat penetrasi jaringan broadband pita lebar dan meningkatkan keterlibatan UMKM secara digital, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan lewat e-commerce. Di sini UMKM dapat menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Lebih dari sepertiga UMKM di Indonesia atau 36% masih offline. Sepertiga lainnya atau 37% hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar atau basic. 18% lagi memiliki kemampuan online atau intermediate, dan kurang dari 1/10 atau 9% bisnis online di tingkat advance atau lanjutan. Penyelenggaraan program DEA atau Digital Entrepreneurship Academy ini melalui kegiatan pelatihan intensif selama 2 hari yang dibagi menjadi 13 jam pelajaran dengan sasaran mendorong dan membekali peserta pemula di bidang wirausaha digital yang memiliki ide atau pada tahap awal menjalankan bisnis agar memiliki keterampilan untuk masuk, mengadopsi dan mengoptimalkan ide-ide bisnisnya ke bisnis digital dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat bersaing di dalam era revolusi industri 4.0. Ini sebagai lambang, jadi TTS ini dia harus jadi jagoan digital. Jangan kalah dengan orang lain. Kalau yang lain bisa, kita juga bisa. Terima kasih untuk kita semua yang hadir. Saya rasa ini Timur Tengah Selatan seperti yang saya terima bahwa sudah jagoan digital. Jagoan digital dengan kehadiran tadi dikatakan bahwa ini semua kalangan pengusaha kalangan muda. Saya kira dengan hadir yang berbahagia di muka berseri-seri bahwa saya tahu bahwa ini mereka sudah siap tempur dalam hal mengejar digital di dunia. Bahwa sekarang digital, saya contohkan kemarin saya jadi mentor camat kota, dia punya perubahan itu proyek perubahan itu aplikasi dalam hal pengaduan masyarakat. Jadi dia terapkan di kecamatan kota pengaduan masyarakat itu dalam bentuk aplikasi WhatsApp. Kita kalau target RPMJ bukan kita 1 tahun ya, kita mengejar tuh minimal 2 aplikasi. Tapi karena kita pandemi kurang lebih sudah jalan 3 tahun ketiga, kita agak suam-suam kuku, tapi tetap kita harus mengejar. Kalau kita pemerintah daerah 2016 ini teman-teman dari Kominfo membangun suatu jaringan pemerintah daerah dan jaringan internet pemerintah daerah kurang lebih 32 km. Ya, kita masih dalam kalangan instansi SKPD, sekolah-sekolah kita belum jangkau karena keterbatasan dana yang lain. Dalam usaha kita, nah ini saya tahu ini mulai di Timur Tengah Selatan ini kalau buka Facebook itu mulai. Saya yakin itu banyak yang senyum kan disuruh tahu. Jadi kalau sudah buka Facebook, dia sudah tahu bahwa ini tips sudah. Itu hal kecil. Dia tidak membutuhkan suatu ruangan yang besar, tapi dia hanya sistem bermain digital, main Facebook, artinya bisa jalan. Itulah itu sekarang karena eranya. Jadi kita sekarang sudah bertempur dengan era digital. Kita kalau sistem bermain secara manual akan kita kalah. Kita kalah karena apa? Karena kita baru memulai, orang lain itu sudah jalan sampai ke bulan. Kita masih merangkak di apalagi kalau bumi masih berlumpur berpasir, mati kita. Orang suka bangsa sampai atas. Jadi apa yang dikejar itu sistem digital. Kita tidak perlu hal yang baik, jadi kita mengerti saja. Ada praktik masuk kita bermain. Yang jauh jadi dekat.
Jadi prinsipnya bahwa tidak ada hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau kita mau kita belajar, mari kita sama-sama belajar dengan digital. Akhirnya dengan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pelatihan digital entrepreneurship akademi, tema dasar-dasar kewirausahaan digital, dan tema Women in Digital Entrepreneurship di Kabupaten Timur Tengah Selatan saya nyatakan dimulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena atas penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan, Engkau boleh menuntun kami anak-anak-Mu sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing. Kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat sejahtera. Bapa di surga, di tempat ini kami akan memulai dengan suatu rangkaian kegiatan besar yang akan dilaksanakan selama 2 hari, kegiatan Digital Entrepreneurship Academy. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, mari Engkau tuntun sertai akan kami, berikan hikmat kepada kami, baik sebagai instruktur, sebagai panitia, sebagai peserta. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengertian, Tuhan beri kekuatan, agar kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama 2 hari boleh berawal dan berakhir dengan baik. Berkati akan para instruktur yang datang dari Makassar, berikan kekuatan dan kemampuan hikmat kepada mereka, agar setiap materi yang akan mereka bagikan kepada kami di tempat ini itu boleh menjadi satu bagian pembelajaran bagi kami, untuk kami boleh berkembang menjadi lebih baik. Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, ini doa dan permohonan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Dengan demikian selesailah acara pembukaan pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Dan yang pertama dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan langsung menjadi narasumber adalah Bapak PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah ada di depan Bapak Oktas Budimantalo STMT. Mungkin tidak asing lagi, Bapak Ibu sudah mengenal beliau akan membantu kita dalam materi Women in Digital Entrepreneurship. Jadi Bapak Ibu, semua ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang selama ini kita melakukan bisnis online. Yang lebih marak itu kan kita tahu biasa lewat media sosial, ada di Facebook, Instagram, TikTok, tapi tentunya kita belum memahami cara bagaimana kita menjual produk kita secara baik. Netizen atau pembeli itu dia mau tertarik. Nah, sistem-sistem seperti itu yang pemerintah melihat bagaimana kita mengadopsi hal-hal yang baru, sehingga pelaku-pelaku UMKM ini dapat memanfaatkan media sosial ini untuk mempromosi barang-barang jualan. Kita kemas secara baik, kita lepas ke media sosial secara baik. Orang mungkin dia begitu dia lihat di media sosial, wah ini menarik sekali. Jadi itu yang membuat pembeli dia melihat, oh ini ada peluang yang kami mau ambil. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga dalam pelatihan ini Bapak Ibu pelaku-pelaku usaha
dapat mengambil pelajaran sehingga ke depan menggunakan media sosial secara baik, menggunakan media sosial secara baik dan dikemas secara baik, menjual produknya secara baik. Nanti setelah penyampaian oleh narasumber kita, Bapak Ibu bisa ada sesi tanya jawab, bisa bertanya bagaimana mengembangkan usahanya lewat media sosial, mempromosikan secara baik, bagaimana kita berdiskusi, kita sharing sama-sama di sini. Sebelum saya memulai materi ini materi sebenarnya tidak susah-susah. Ini materi mudah-mudah dan gampang-gampang. Ini materi pendahuluan, tapi saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang ikut nanti setelah kami lebih intens ikut, karena nanti dibawakan oleh pemateri-pemateri dari Makassar yang tentunya punya keahlian, punya kemampuan dalam bidang digital entrepreneurship. Dan yang nanti pemateri itu, kalau ibu cantik-cantik, kalau bapak itu ganteng-ganteng. Ya, mereka sudah ada di luar, dan sementara setelah ada di Dinas Koperasi, tentunya mereka akan membawakan materi kurang lebih 2 hari. Nanti bagi kelas ya Pak, bagi kelas 2 hari. Ini yang pendahuluan kami, nanti Bapak Ibu tidak dibagi kelas, semua 130 peserta ini lengkap atau tidak? Lengkap Pak? Ibu-ibu panitia di belakang lengkap? 130 lengkap? Lengkap ya? Ini kalau bicara teknologi digital, teman-teman, ini judulnya Women in Digital Entrepreneurship. Ini bahasa keren, bahasa Inggrisnya begitu, bahasa sederhananya gampang-gampang. Bagaimana kita berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah ada. Sederhananya seperti itu. Jadi bicara teknologi digital bukan asing lagi buat kita. Pengembangan teknologi ini sudah ada. Kalau kita bicara internet di Kabupaten Timur Tengah Selatan masuk sejak tahun 2004. 2003 orang mulai pakai, 2019-97 orang pakai HP gadget. Tapi masih HP yang orang bilang Nokia Center, yang tidak punya aplikasi apa-apa. Dia hanya bisa berbicara dengan SMS. Tapi setelah 2004 orang mulai beralih kepada HP pintar, smartphone, HP pintar. Jadi itu akal mulanya. Kita semua akhirnya sudah mulai beradaptasi sampai pada booming di tahun 2013. Semua di sini tahu teknologi. Tinggal bagaimana memanfaatkan secara positif. Karena bicara e-commerce ini 18,6 T yang ongoing tahun ini yang dimanfaatkan orang, itu murni untuk memanfaatkan teknologi untuk berbisnis atau berwirausaha. Dan karena saya membawakan materi Women in Digital Entrepreneurship, artinya bahwa kita memulai sesuatu dengan memanfaatkan teknologi yang sebenarnya murah tapi bisa mendatangkan hasil. Tidak perlu punya toko offline, toko yang real toko, tapi dia bisa berjualan. Nanti ada kisah sukses di situ, tapi itu yang luar biasa, yang amazing, yang sudah wonderful. Tapi kita yang ringan-ringan saja. Makanya tadi waktu datang saya kenal yang kasih kita makan minum. Saya bilang tolong siapkan makan minum. Ini bagian dari UMKM, pemberdayaan UMKM. Bapak mama, adik-adik, saudara-saudara semua, saya mau informasikan bahwa tahun depan pemerintah daerah membutuhkan kurang lebih 1.000 pelaku UMKM untuk nanti sistem pembelanjaan anggaran APBD menggunakan e-katalog atau cashless. Artinya kita tidak transaksi bayar uang dengan uang cash kepada penyedia, tapi semuanya sistem e-commerce, macam kita beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Blibli dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu daftar, nanti di sana dia sisa klik, oh hari ini Kominfo butuh berapa paket snack terdiri dari harga paketnya ini. Kita klik suka siapa, Bapak Ibu sisa kirim, transfer uang ke akun masing-masing. Jadi ke depan tidak lagi sistemnya manual. Dan itu untuk menghindari namanya nepotisme, kolusi. Menghindari itu, maksudnya pemerintah seperti itu. Jadi sekarang ini lagi digadang-gadang untuk kita daftar, mau buka usaha apa,
catering punya begitu. Nanti servis, orang yang bisa servis dia tidak bisa manual, kita panggil dia kerja, kita bayar dia manual. Dia harus lewat jasa itu. Jadi kita klik kerja mobil ini harga berapa. Nanti yang itu orang itu yang pakai dia lagi, dia kerja, dia dapat uang dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemda lewat jasa online ini. Kalau kita mau bilang kasarnya online. Hari ini kita ada ini untuk dilatih bagaimana kita mengembangkan bisnis secara mandiri di rumah tanpa punya toko offline, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk kebutuhan kita. Jadi kalau saya bermateri ibu-ibu nggak mantu bapak-bapak, tapi bukan berarti ibu-ibu punya lebih menghasilkan dari bapak-bapak. Jadi karena teknologi ini sangat bisa bermanfaat untuk peningkatan ekonomi kita semua. Ini kemampuan mengerjakan berbagai hal secara bersamaan. Pakai HP bisa jualan di rumah, bisa bekerja, bisa menghasilkan tanpa mengurangi pekerjaannya di rumah. Artinya dia tidak perlu pergi bekerja, tapi dia dari rumah dia menghasilkan. Yang kedua, negosiator handal. Ibu-ibu ini pasti lebih handal daripada bapak-bapak untuk lobby harga. Kasarnya begitu, lobby harga. Dia nawar kalau bisa serendah-rendah mungkin, dia jual kalau bisa setinggi-tinggi mungkin. Itu prinsip mama-mama, ya. Itu teori tidak terpatahkan itu. Nah, kalau bapak-bapak karena dia malu, dia nawar, dia bilang berapa? Mari sudah kau saya bayar. Nanti mama yang koreksan dia bilang, bapak itu terlalu mahal, bet mau tawar masalah bisa. Kan bapak oke duluan, nah harusnya kasih beta yang tawar dulu. Itu fakta. Itu fakta bahwa ibu-ibu ini negosiator yang handal. Artinya dalam berbagai hal dia juga dominan untuk berbagai hal. Yang berikut, memiliki rasa sensitif mengelola keuangan rumah tangga. Nah, ini kalau dari sisi teori akademis ada dua, ada betul, ada tidaknya secara akademis. Secara teoritis ada benar atau ada ibu-ibu yang memang dia mengkeep uang, dia mengelola keuangan rumah tangga sedemikian rupa sehingga sangat baik dia kelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi ada juga yang ibu-ibu yang matanya high, matanya tinggi. Jadi mata tinggi ini bapak-bapak yang pusing. Bapak saya mau ke dia, bapak saya mau ke dia, bapak saya mau ke dia. Akhirnya bapak-bapak yang pusing, mama-mama duduk kau bilang, dia bisa itu kenapa bapak tidak upaya supaya saya bisa. Nah, sekarang teknologi ini bisa membuat ibu-ibu membantu para suami, para bapak-bapak untuk menghasilkan, jadi tidak minta di suami tapi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini tidak perlu diragukan lagi bahwa saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengarah kepada teknologi, pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital sudah masuk ke semua lini, Bapak Mama sekalian. Transformasi digital kita harus memanfaatkan secara positif, secara baik. Konstruksi sosial budaya, peran perempuan hanya segera sebatas lingkup domestik atau meluas rumah tangga lebih banyak menghadapi tekanan sosial. Tapi pada prinsipnya konstruksi sosial dan budaya ini kita harus tekan. Kita di sini dikotomi ibu-ibu di belakang hanya kerja. Kalau orang Jawa bilang apa? Only thinking. Tanpa tidak Jawa. Only thinking apa? Cuman hanya di belakang saja. Yang urus anak, urus suami, urus makan minum. Tapi kalau mau bertumbuh, mau berkembang tidak ada soal. Selama itu hal yang positif. Ibu-ibu atau bapak-bapak memanfaatkan teknologi ini untuk pengembangan ekonomi. Ada orang sudah bekerja, dia bisa bisnis. Karena dia bisa mengelola, memanage waktunya untuk dia bekerja, mendapatkan hasil dari luar, tapi dari income dari dalam ada juga. Di luar pekerjaannya itu ada. Sekarang sudah teknologi sudah semakin terbuka, jadi tidak tertutup lagi. Yang terakhir, layanan pinjaman rendah sehingga banyak menggunakan modal tanggungan sendiri. Kemarin saya sampaikan di Pak Bupati, ke depan setelah ini 1000 pelaku UMKM kita daftarkan di e-commerce, nanti
kita akan paksakan tanda kutip setiap badan usaha milik daerah atau BUMN dalam hal ini perbankan melakukan MOU. MOU untuk apa? Orang-orang yang terdaftar di UMKM diberikan akses kemudahan untuk memperoleh bantuan kredit usaha rakyat. Kan sekarang ada 5 juta Bang NTT, 5 juta 0%. 0% itu 5 juta. Dengan catatan itu ada syarat dan ketentuan berlaku, dengan catatan bahwa yang bersangkutan itu belum memiliki pinjaman di tempat lain. Produk yang kita jual itu kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus. Kalau produk makanan, kebersihannya bagus, kemasannya juga baik. Sekira lama kelamaan orang sudah mulai pesan online kan sekarang gampang. Kita suruh satu jemput, bayar jasa ojek, jasa lain-lain bisa. Setelah ini beliau akan memberikan materi tentang dasar-dasar kewirausahaan digital. Kalau dulu sebelum era digital banyak pelaku-pelaku UMKM dan bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Kominfo bahwa di sini banyak yang sudah tidak asing. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana konsep dasar seorang pelaku usaha. Ya, jadi kita harus ada dasar. Kalau kita hanya usaha saja ini, kadang-kadang orang tanya, Pak, pengusaha satu bulan untuk kira-kira berapa? Dia bilang untung Pak. Berapa? Dia bilang kita jualan itu. Nah, ini kita kelemahannya di dalam administrasi ya. Memang kita bilang untung, karena kita semua kalah. Kita bilang untung, tetapi ketika tanya untungnya berapa, dia susah mampu untuk menjelaskan. Ciri-ciri wirausaha. Jadi Bapak Mama, wirausaha ini ciri-cirinya yang pertama memiliki keberanian yang tinggi atau berani mengambil keputusan meskipun memiliki risiko yang tinggi. Ya, tadi Bapak PRT harus jelaskan. Ya. Ini harus laku besok sudah pasti harga turun, tetapi kita mempertahankan. Tetapi misalnya kalau kita beli sementara, itu kelola jadi kredit, kemasannya bagus, izin-izinnya lengkap. Saya kira bisa yang satu sisi misalnya 15.000, tetapi ketika dia menjadi kredit, apalagi kalau masuk di swalayan misalnya, pasti tingkat keuntungannya cukup tinggi. Jadi itu harus pengusaha harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Jadi di dalam materi selama 2 hari ini, Mama nanti diajak untuk bergabung di dalam mikro mentor yang dimana Mama sebagai pelaku wirausaha akan mempertemukan mentor, ya, dipertemukan dengan mentor. Nah, mentor itu fungsinya untuk membantu permasalahan Mama yang dihadapi selama menjalankan bisnisnya, usahanya yang ada di mikro mentor. Jadi selama 2 hari kita harus memiliki akun dulu mikro mentor, ya, bagaimana menghadapi, bagaimana membangun kepercayaan kepada mentor sampai kita tuangkan di BMC, ya, ada nanti materi kedua tentang BMC, untuk mengenal usaha lebih dalam. Nah, di situ kita akan kelihatan seperti apa sebenarnya usaha yang kita jalani. Setelah itu kita masuk pada matriks perkembangan wirausaha. Setelah itu materi cerdas menabung, ya, bagaimana Mama mengatur penggunaan keuangan baik pengelolaan pribadi maupun penggunaan keuangan di usaha. Ya, itu nanti besok. Untuk hari ini kita fokus pada mikro mentor. Ya, sebelum itu saya mengajak dulu supaya lebih tenang, lebih semangat dalam memulai, ya, menerima materi. Ya, ketika saya mengatakan tepuk 1, ya, 2 kali, ya, tangannya go, ya. Jadi tepuk 1, go, tepuk 2, tepuk 2, push. Ya, oke. Kalau saya bilang tepuk 3, ya, tepuk 3, 2 kali juga tepuk tangannya baru yes. Oke, kita ulang ya. Tepuk 1, go, tepuk 2, tepuk dulu ya, tepuk 2 kali, baru push.
Ketika saya bilang tepuk 3, tepuk lagi 2 kali baru yes. Oke? Nah, saya mau dengar dulu, oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Paham tak? Nah, oke, saya mau lihat mama ini masih fokus apa tidak di siang ini ya. Tepuk